podcastnya Semansa Family. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita yang sangat spesial tentunya mengenai Lomba Raimuna Ranting. Nah, beberapa bulan yang lalu, Dewan Ambalan Penegak SMA Negeri 1 Sragen berhasil mendapatkan juara pada Lomba Raimuna Ranting. Dan sekarang narasumber kami yaitu Saya Silma Mausuli dari Dewan Ambalan Penegak SMA Negeri 1 Sragen sebagai Pinkon Lomba Raimuna Ranting 2024. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya dan membahas tentunya ya tentang Lomba Raimuna Ranting. Apa sih Lomba Raimuna Ranting itu? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi untuk Lomba Raimuna Ranting itu dilaksanakan setiap tahunnya di tanggal 14 Agustus. Jadi itu berbarengan dengan Hari Pramuka. Jadi di Lomba Raimuna Ranting itu ada banyak rumpun. Salah satunya itu rumpun pioneering, rumpun memasak, dan ada juga rumpun tari. Nah, buat Lomba Raimuna Ranting itu sendiri, untuk rumpunnya setiap tahunnya itu ganti, jadi nggak berpatok sama rumpun yang itu saja. Jadi buat Lomba Raimuna Ranting ini lomba yang sangat sangat menyenangkan lah gitu. Nah, untuk Kak Silma ini sebelum-sebelumnya apakah sudah pernah ditunjuk juga untuk sebagai Pinkon kontingen DAP Semansa? Untuk sebelumnya belum pernah, jadi ini first time aku jadi Pinkon untuk lomba di Raimuna Ranting ini gitu. Ya kan, karena ini first time gitu, gimana sih perasaannya kayak oh aku ditunjuk jadi pimpinan ya, aku harus gimana gitu? Untuk rasanya sih campur aduk, soalnya ini kan baru pertama kali, jadi saya pun juga dapat amanah dari teman-teman buat jadi Pinkon, ya mau nggak mau diterima dan berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya pun juga maksimal seperti itu. Oke, nah pasti kan anggota DAP itu banyak banget ya tentunya di Semansa ini. Nah, bagaimana sih cara memilihnya untuk siapa saja yang akan mengikuti lomba rairan itu? Untuk anggota DAP pastinya kan banyak lah. Untuk memilihnya itu kami melihat dari potensi. Selain dari potensi, dari seluruh anggota DAP itu nggak nggak hanya beberapa aja yang ikut lomba, tapi mereka semua itu mendapat kesempatan buat ngikut lomba gitu. Jadi selain potensi yang dilihat, tapi juga ada roringan lah, ada kesempatan untuk semua yang ada di anggota DAP itu. Nah, selain dari anggota DAP itu kami juga mengambil peserta itu dari kelas 10. Jadi adik-adik dari kelas 10 yang kemarin itu baru saja masuk di SMA, baru MPLS, itu kami seleksi, mencari potensi terbaik dan diikutkan untuk menjadi peserta Raimuna Ranting seperti itu. Nah, untuk tahap-tahap seleksinya tuh bagaimana tuh, Kak? Mungkin tahap seleksinya itu ya seleksi yang ada kayak di rumpunnya. Contoh rumpun pioneering, ya kami menyeleksi rumpun pioneering dasar kayak tali menali dasar kayak gitu. Oh, berarti memang hebat-hebat sekali ya calon-calon DAP di Semansa ini baru masuk udah langsung diseleksi untuk ditunjuk lomba gitu. Oke. Nah, berapa lama sih untuk persiapannya? Untuk persiapan itu kurang lebih 2 minggu. Tetapi dari sebelum-sebelumnya kami juga udah persiapan terkait nanti latihannya bagaimana, nanti strateginya bagaimana kayak gitu. Tapi untuk semua keseluruhan itu 2 minggu gitu. Nah, untuk Mbak Silma ini tuh apakah pasti kan Mbak Silma udah kelas 11 ya? Pasti sibuk juga pelajaran, organisasi mungkin ya. Nah, gimana mengaturnya tuh, ngehandle teman-teman kelas 11 yang lain ditambah juga menghandle adik-adik untuk latihan? Nah, untuk mengkoordinasinya itu juga susah-susah gampang, soalnya dari teman-teman juga harus koordinasi, dari peserta juga, pesertanya itu kan gabungan, jadinya mau nggak mau itu harus bisa menyatukan kelas, yang kelas 10, yang kelas 11 kayak gitu. Nah, untuk selain peserta itu kan juga ada PJ, jadinya saya sebagai Binkon juga harus mengkoordinasi PJ atau penanggung jawab itu untuk bisa mendidik atau gimana ya, mengajari peserta itu agar bisa
di rumpun-rumpun yang ada. Itu kan ada 3 rumpun, jadinya PJ-PJ yang menanggung jawab itu juga harus bertanggung jawab untuk peserta itu agar bisa seperti itu. Oh, nah, sebelum-sebelumnya nih, apakah Mbak Silma pernah mungkin menjadi gimana ya, menjadi pimpinan di cabang lain atau gimana? Untuk sebelumnya belum pernah, karena saya juga di aktif di pramuka itu hanya baru di SMA. Makanya ini pertama kali saya menjadi pimpinan kontingen untuk Raimuna Ranting tahun 2024 SMA Negeri 1 Sragen gitu. Nah, setiap latihan itu apakah ada guru pendampingnya atau bagaimana? Untuk latihan kan di setiap rumpun sudah ada PJ-PJ-nya yang sudah pastinya bisa untuk mengajari atau mendidik peserta agar di rumpun tersebut itu mereka bisa dan maksimal. Jadinya kita nggak pakai guru pendamping, tapi tetap dipantau oleh pembina. Jadi selain kami itu nggak istilahnya nggak jalan sendiri gitu, tetap dipantau, tapi yang melaksanakan itu dari anggota kami sendiri gitu. Nah, susah senangnya menjadi pemimpin itu gimana sih, Kak? Susahnya itu mungkin untuk mengkoordinasikan setiap orang itu kan beda-beda, jadinya mungkin untuk mengkoordinasikan banyak orang itu lebih susah dari yang dibayangkan. Terus buat peserta itu kan juga ada saatnya mereka capek atau mereka itu semangat sekali kayak gitu, jadi harus bisa mengkoordinasi dan memilah bagaimana dan membagi waktu kayak gitu. Oke, berarti kalau Kak Silma sendiri nih, kan Kak Silma di SMA ini kan masuk ke dalam dunia pramuka ya. Selain itu mungkin Kak Silma juga mengikuti organisasi dan pasti ada juga pekerjaan rumah yang lain. Iya. Nah, kalau misalnya itu bentrokan dalam satu waktu, itu gimana Kak cara mengaturnya? Jadi ini kan tentang hal prioritas. Iya. Otomatis saya menempatkan prioritas di lomba karena itu sudah termasuk hal yang penting. Untuk organisasi kalau mungkin ada bentrok itu sebisa mungkin diurusinnya agak belakangan, walaupun itu juga sama-sama pentingnya, tapi harus pintar-pintar membagi waktu antara organisasi lainnya, pramuka, lomba dan pekerjaan rumah, tugas sekolah kayak gitu. Untuk lomba kan kami kan juga mengambil dispen, jadi harus tahu gimana caranya tugas itu selesai dan bisa tahu materi-materi ada sekolah dan bisa mengkoordinasi lomba organisasi lain kayak gitu. Berarti memang sulit-sulit gampang ya, tapi untuk Kak Silma sendiri memang sudah sangat-sangat pintar dalam membagi waktunya. Insya Allah. Nah, dalam Raimuna Ranting ini kan kontingen dari SMA Negeri 1 Sragen kan mendapatkan banyak sekali juara ya. Mungkin bisa disebutkan apa saja juaranya? Jadi juara yang pertama itu juara rumpun memasak. Yang kedua juara tari kreasi Nusantara. Yang ketiga itu juara 2 pioneering. Yang keempat itu juara 1 K3 tergiat. Jadi untuk rumpun memasak itu di lombanya kami memasak sambal tumpang. Itu kan makanan khas Sragen. Jadi di saat latihan kami berusaha sebaik mungkin mencari resep dan lain sebagainya buat di hari lombanya itu maksimal, dan alhamdulillahnya kami mendapatkan juara 1. Begitupun juga buat yang rumpun tarinya itu kan tari kreasi Nusantara, jadi kami berusaha sebaik mungkin mencari dan menginovasi tari-tari yang ada di Nusantara ini. Dan untuk piala gazebo, walaupun mendapat juara 2, kami masih bersyukur, sangat-sangat bersyukur, soalnya untuk membuat piala gazebo itu juga ya gak gampang, tapi ya gak susah-susah banget, jadinya sangat mengapresiasi buat peserta Raimuna Ranting kemarin gitu. Nah, untuk lika-likunya mungkin kan pasti semua lomba ada aja ya tantangannya. Nah, mungkin sebelum lomba adakah mungkin ada yang nggak berhalangan hadir atau ada sesuatu yang kurang gitu? Untuk peserta sendiri kan banyak izinnya itu gara-gara mungkin acara keluarga.
yang saat-saat penting itu mungkin mereka mereka bisa izin. Dan kemarin itu delahnya itu ada salah satu peserta saya yang kakinya itu sakit, tapi alhamdulillahnya beberapa hari kemudian sebelum lomba itu sudah bisa pulih dan bisa maksimal lagi buat latihan. Jadi buat lika-likunya itu di setiap latihan sebelum lomba itu mestinya ada, apalagi lombanya ini di lomba di luar sekolah yang itu juga penting kayak gitu. Jadi menurut saya untuk persiapan lomba harus lebih lebih hati-hati, Iya. dan lebih semangat aja Ya, intinya. terutama untuk barang-barangnya yang pastinya. Iya. Nah, itu karena kan ini kan ada beberapa cabang lomba. Ini Iya. semuanya Mbak Silma ikuti atau beberapa saja yang Mbak Silma ikuti? Jadi untuk rumpun lombanya itu kan gabungan. Di dalam satu kontingen itu kan ada dua sangga. Jadi ada sangga putra dan ada sangga putri. Tetapi di setiap rumpun itu gabungan dua sangga tersebut. Jadi semisal di rumpun pioneering itu kan ada 8 orang yang ikut lomba. Itu putra dan putri. Jadi sebagian-sebagian. Nah, untuk itu jadinya juaranya itu setiap kontingen, bukan setiap sangga. Jadi buat juaranya itu menyeluruh kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan apa diikuti semua, ya diikuti semua, soalnya rumpun lombanya pun hanya 3 dan seluruh peserta juga mengikuti setiap rumpun lomba, jadi terbagi rata gitu. Nah, mungkin nih teman-teman semua kan ada yang mau mengikuti jejaknya Kak Silma nih. Menurut Kak Silma sendiri tuh adakah rasa kayak tiba-tiba aduh capek ikut pramuka, lombanya banyak, kegiatannya banyak, itu pernah nggak terpikir seperti itu? Mungkin capek itu setiap orang pernah ya, apalagi saat lomba latihan itu capek itu sering sekali malah. Tapi dari capeknya itu sendiri diambil banyak manfaat, banyak benefit lah intinya. Selain kalian nanti dapat pengalaman banyak, dapat benefit, dapat juara, dapat sertifikat dan lain-lain, itu juga dapat relasi. Terus yang dulunya awalnya sebelum latihan kalian sebelum jadi peserta kalian itu belum tahu menahu tentang hal ini hal itu, tetapi setelah jadi peserta terus setelah ikut lomba kalian jadi lebih tahu dan lebih berpengalaman dari teman-teman yang lain. Apalagi yang kelas 10 kan belum mendapat materi-materi kepramukaan di SMA, atau jadinya mungkin lebih lebih gimana ya, lebih berpengalaman aja. Dan benefitnya itu ikut lomba juga banyak gitu. Jadi jangan diambil capeknya aja. Yes. Ikut pramuka itu asik kok, asik buat malah banyak banyak pengalaman, banyak benefit, dan banyak lomba juga yang bisa diikuti gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang lagi capek, tapi kan kita juga harus mikir, oh manfaatnya ini. Ya. Jadi capekku tuh nggak Nggak merugikan sia-sia, gitu. ya. Oke. Nah, mungkin kan dari rumpun-rumpun lomba tersebut kan ada PJ-PJ-nya masing-masing kan. Nah, Ya. ini kalau misalnya dalam salah satu rumpun itu ada permasalahan, mungkin itu diselesaikan dengan PJ tersebut atau semuanya juga ikut membahas. Mungkin kalau semisal permasalahan itu hanya permasalahan kecil, mungkin itu bisa dibahas dengan PJ-nya saja. Tapi kalau semisal ada permasalahan yang harus diselesaikan bareng-bareng, ya kita selesaikan bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng dengan kepala dingin, dan ya biar masalahnya itu cepat selesai kayak gitu. Nah, kalau misalnya permasalahan tersebut, misal di rumpun pioneering kekurangan barang gitu, apakah yang mencari penanggung jawab tersebut atau semua ikut mencarikan? Untuk mencari kayak gitu dari peserta juga bisa, dari PJ bisa, tapi untuk kemarin itu semuanya ikut andil, soalnya untuk rumpun pioneering itu membutuhkan banyak sekali tongkat dan banyak barang lah intinya. Nah, jadi perlu banyak orang dan banyak orang untuk membantu menyelesaikan itu gitu. Oke, nah sebelumnya Kak Silma ini apakah pernah mengikuti lomba lain lagi? Nah, untuk sebelumnya itu belum pernah saat di SMA, tapi saat di SMP sudah pernah. Tapi kalau di SMA itu baru kali pas rayaan kemarin gitu. Baik,
Nah, mungkin ada motivasi atau pesan bagi yang ingin mengikuti jejak Kak Silma tapi masih ragu-ragu. Mungkin ketika dia ditunjuk jadi pemimpin tapi dia masih bingung gimana nih caranya ngehandle banyak orang gitu. Mungkin awalnya kalau semisal kita ditunjuk itu mungkin lah kok aku gak bisa apa gimana, mungkin ragu sama diri sendiri. Awalnya saya juga gitu, tapi kalau semisal kalian nerima dengan baik-baik, terus dijalani dengan sungguh-sungguh, dijalani dengan maksimal, dan uh, setiap masalah selalu diselesaikan dengan baik-baik, itu akan akan gimana ya, melaksanakannya juga gampang gitu loh, nggak sesusah yang dipikirkan. Terus untuk membayangkan kalau semisal mengkoordinasi orang banyak itu susah kayak gini-gini. Memang orang-orang itu banyak banyak sifat dan banyak Ya, beda-beda ya, gitu. sifatnya beda-beda, tapi mesti selalu ada cara buat kalian itu mengkoordinasinya. Yang penting komunikasi itu paling penting. Kalau sampai miskomunikasi berarti itu lumayan susah buat menghandle masalahnya. Saranku itu komunikasi paling penting, percaya diri, yakin pokoknya apapun masalah, apapun hal, dan apapun hal baik itu diselesaikan bareng-bareng, dibicarakan bareng-bareng kayak gitu. Kalian nggak sendiri kok sebenarnya Iya. untuk jadi pemimpin kayak Jadi gitu. kan masih banyak yang mungkin PJ gitu kan Iya. bersama gitu. Jadi kan memang di sini kekompakan ya yang diuji. Iya, kekompakan, komunikasi gitu harus dibangun. Nah, untuk Kak Silma sendiri apakah dulu berbekal public speaking atau gimana? Untuk public speaking itu dulu aku nggak terlalu bisa, bahkan mungkin masih malu-malu buat bicara di depan umum. Tapi dengan adanya amanah dari teman-teman kayak gitu, ya awalnya dari mencoba terbiasa. Jadi jangan takut buat mencoba hal baru, intinya yakin itu mesti bisa. Ya, jadi kayak istilah terbentuk ya nanti Iya, akhirnya. iya, Oke, kayak jadi gitu. kita yang penting tuh afirmasi positif untuk diri kita sendiri kan pasti utama kan. Awalnya Kak Silma juga berpikir aku bisa nggak ya jadi pemimpin, Iya, tapi pasti. ya karena Kak Silma juga Yakin. ingat, ya yakin karena Kak Silma aku punya banyak teman. Iya. Ini aku nggak sendirian, aku sama teman-teman yang lain pasti bisa. Dan akhirnya karena afirmasi positif dari Kak Silma sendiri membuahkan hasil yang benar-benar keren untuk SMA Negeri 1 Sragen ini. Nah, seperti itu Brilian. Jadi kita tadi sudah berbincang-bincang dan bertanya-tanya mengenai apa itu Raimuna Ranting, bagaimana lika-likunya dan pengalaman Kak Silma pribadi sendiri. Nah, mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih spektakuler bersama saya Naira host di siang hari ini. Kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family.